dipanggil Pak. Ji kok mesti dipanggil Ji? Loh, sekarang ayam lewat, kita nggak panggil, nggak bakal nengok tuh ayam. Ayam lewat aja, orang kita nggak manggil, coba kita panggil. Nah datang tuh, tapi dia datang, apa kita panggil terus? Ayam ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah wasilahnya pakai anak-anak yatim, karena anak yatim kan anak-anak yang dicintai Nabi, dan Nabi adalah kekasihku kata Allah. Nah Bapak tinggal syukur. Alhamdulillah, 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 saya punya usaha bangkit lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Usaha saya yang dulu berjaya Allah bangkitin lagi. Nah karena kita dulu pernah ngamali, itu kan ini jari kita. Nah kita jangan tinggal diam, Pak. Tinggal diam kita dicopot sama dia. Yang pernah saya bilang dulu di YouTube, kita bawa ayam dunia, kita jaya bos, karir jabatan luar biasa. Tapi nanti di akhir zaman teman-teman pada nengokin kita ke neraka. Dul, mau dul apa dul? Jadi saran saya, kalau Bapak dan Ibu setuju, ya. Kalau Bapak dan Ibu setuju, mendingan kita pakai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja yang saya setuju. Jadi bos, sekarang standar aja. Bos bantu saya suami istri, syukurnya dibanyakin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Usaha saya bangkit lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki saya pada datang lagi. Dipanggil Pak. Ji kok mesti dipanggil Ji? Loh, sekarang ayam lewat, kita nggak panggil, nggak bakal nengok tuh ayam. Ayam lewat aja, orang kita nggak manggil, coba kita panggil. Nah datang tuh, tapi dia datang, apa kita panggil terus? Ayam ganti. Ini belum sama. Jangan dong, kita pakai ini, anggap aja ini sedekah, anggap aja ini jagung. Baru tangkep. Begitu juga kucing lewat, kita nggak panggil, nggak datang bos. Panggil dong, push. Kalau kita sampai kucingnya di depan kita sudah bilang, push, kucing. Oh. Nah kita beli ikan cuek nih, push. Seperti itu, nah ini namanya sedekah. Jadi kita panggil dengan sedekah. Apa yang Bapak punya? Sebelum Bapak dihabisin sama dunia, kenapa nggak kita storein dulu ke Allah sedikit, biar Allahnya nggak murka. Rumah mau disita, sedekahin aja isi rumahnya. Mobil mau ditarik sama leasing, ada 6. Kenapa nggak kita sedekahin aja? Daripada ditarik sama leasing, jatuhnya nggak sedekah, kenapa nggak kita sedekahin? Jadi bahasanya gini Pak, aminin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak belum mikir, komen, ngeluh, nah itu yang nggak boleh. Jalanin aja, syukurin aja bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Dengan saya habis usaha di Sumatera, bahkan di Pulau Jawa juga kita dihabisin. Bapak jangan bilang ini masalah, jangan bilang ini cobaan, jangan bilang ini cuma ujian, tapi ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Coba kalau saya nggak dianugerahkan ini nih, usaha jatuh terpuruk, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Nah kalau Bapak ngomong begitu, Allahnya luluh. Tapi kan kebanyakan orang-orang nggak ngomong begitu, ngomong begini, ya Allah, sampai kapan begini terus? Boleh ngomong begitu. Atau kita ngomong begini, ya Allah, salah saya apa? Kenapa saya jadi begini? Gak boleh kita ngomong salah saya apa. Kamu gak salah. Kamu gak salah. Ini adalah anugerah.
Hikmahnya dengan anugerah kamu terpuruk, kamu jadi makin dekat sama aku, kata Allah. Kamu jadi rajin ibadah, kamu jadi rajin berdoa. Coba kalau kamu gak terpuruk, doa dan ibadah kamu gak sedekat ini. Oh iya, jadi bersyukur aja. Nah, ilmunya syukur. Jadi bapak terpuruk, tongkatnya yang nuntun bapak ke tempat yang terang lagi adalah syukur. Nah, sekarang kepentok bos, suruh balik ke Allah. Tapi bagusnya lu bos, yang kepentok ekonomi. Sehat lo masih bisa makan durian, sehat masih bisa makan ikan asin, bisa makan ayam lagi ayam. Ini tamu gue nih bos, hari ini masuk di Cipto, udah 90 hari bos di ICU. Istrinya tadi bilang, Ji, ada gak tamu yang mau tukeran sama laki gue? Laki gue di ICU koma udah 90 hari sembuh, tukeran sama tamu lo suruh masuk ICU. Ntar gue kasih duit dia 100 miliar, mau gak bapak? Gak mau. Nah, berarti kan kita tuh udah punya anugerah gimana sih? Bisa gak bapak dan ibu syukuri dulu? Jangan diseselin, jangan dikecewain, pokoknya jangan hanya satu, syukurin. Karena dengan bersyukur bos, kalau kita begini ngejar bos. Tapi kalau kita gak bersyukur, kalau tuh belum lancar begini bos. Kenapa? Karena masih sehat. Kebanyakan pak, orang yang keliling kita bapak mau penyakitnya impoten. Lo masih nganceng gak? Alhamdulillah normal. Tepuk tangan masih nganceng. Alhamdulillah. Rata-rata bos berusaha yang keliling kita bos tidak berdiri. Kenapa? Karena mikir saraf matanya konslet meleleh. Jadi dia kalau lihat istrinya telanjang dia nggak nafsu. Kan konslet. Bukan ini nggak berdiri, karena saraf matanya konslet. Makanya kalau istrinya joget-joget di kamar tidur, di kamar mandi, diem aja suaminya. Papa kan diem aja, konslet. Nah, lu tuh belum konslet bos. Bersyukur bos, belum konslet. Hanya ekonomi doang. Makanya teman-teman kan saya bilang, Bu, kalau cari mantu, ibu jangan cari yang ekonominya besar. Cari mantu, cari yang ganteng aja, main cantik. Karena kalau yang ekonomi kan kita bisa perbarui. Repotnya nih kalau bawa mantunya mukanya jelek. Pak Haji semen hijab biar mantu saya ganteng, nggak bisa. Kan berstandar nih. Haji mantu saya ekonominya lagi mau naik, nah, gue bisa ngajarin. Jadi intinya bos, lu syukurnya dibanyakin. Bisa gak dari bangun tidur, saya mau tidur itu doang. Setuju gak? Ya, setuju Pak. Kenapa setuju? Supaya ada pencerahan yang lebih baik. Iya, lu syukurnya. Nah, sekarang lu punya benda apa? Punya harta apa? Ibarat orang mancing tuh, namanya siapa? Suryanto. Mas Suryanto lagi apa? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Mas Suryanto? Nanti kalau saya dapat ikan baru beli umpan. Biar dapat ikan kan? Kalau mungkin. Nah, apa yang lo pancing hari ini atau lo pancing besok untuk rezeki lo naik lagi dan ada Allah kasih jalannya untuk modalin si bos. Tapi kebanyakan kita kan enggak. Ngarepin seseorang aja untuk modalin. Ya Cina itulah spare partnya, jangan. Lo harus doanya adalah Alhamdulillah Allah kasih saya modal lagi. Alhamdulillah Allah kasih modal saya lagi. Nah itu yang mengejar bos. Jangan lo bilang begini, Alhamdulillah itu Cina mau modalin saya. Kalau Allahnya nggak gerakin gimana? Jadi Allahnya lu ditek-tokin. Lalu kalau orang main karambol itu di bar. Nah, itu aja. Ada lagi. Syukurnya banyakin. Nah hari ini kan kita sepakat Bu. Hari ini satu ijab, satu hajat, satu sedekah. Hajatnya bos apa? Satu. Kalau dua mesti laki bini. Bininya apa? Isi apa? Gak bilang. Gak bisa dua hajat. Nah, apa hajatnya kita hari ini? Satu sedekah ekstrim kita. Satu ijabnya anak yatim. Nanti yatim aminin. Jadi doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Ya, dan saya inginnya punya kerjaan baru terus menghasilkan gitu.
punya usaha baru gitu. Usaha baru, Iya. menghasilkan. Iya. Boleh tarik jawab di situ. Ya, di Masjid Tawa. Iya. Ya. Terus kedua, saya udah dengung-dengungin dari kemarin. Kalau pengen hajatnya terkabul, bisa gak istri tidak menasehati suami? Bini lo tuh juara satu kalau suruh nasehati lo. Kalau bisa dikarungin terus. Gue di bawah ada betina bagus bos. Ya Pak, pusing Pak. Pusing. Itu cangkemnya tuh gak bisa di bahan apa bini lo tuh labil nih. Duit aku Pak. Waduh. Pusing Pak. Iya. Istri yang suka nasehatin suami tidak akan usaha suaminya maju. Kalau maju naik. Siapa begini bu? Jadi salah satunya bini lo tuh tukar tambah sama betina ambil di bawah. Cuma bedanya betina di bawah tuh cuma pakai pampers doang. Jadi nomor satu, lo bilang sama bini lo, kita sepakat, kita bangun lagi, jangan kayak dulu lagi kita besar jatuh. Jadi ini pantangan bu, anak yang suka nasihatin mamanya rezekinya juga standar. Jadi ibu pantang, tapi kan kaki gue kebangetan Ji kalau nggak dinasihatin. Ya udah ibu nanti saya kasih tahu caranya gampang. Pokoknya intinya nggak boleh nasihatin suami, itu doang kunci itu. Karena kan sejelek apapun suami kita, itu surganya kita para istri. Jadi suami itu surganya para istri. Walaupun dia dablek, walaupun dia bejat, tapi itu surganya kita yang nenteng kita tuh dia. Makanya hindari nasihati. Kecuali diskusi ya. Kalau diskusi mah boleh, tapi nggak sifatnya ngguruin suami. Masalah suami mengambil keputusan apa, kita tinggal ikut. Itu yang bikin keputusannya maju bos. Oke? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.